Pemirsa, Anda kembali menyaksikan NTV Prime. Di tengah masa reses, Panitia Kerja DPR menyelesaikan pembahasan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Saat ini revisi yang keempat terhadap Undang-Undang MK itu hanya tinggal dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan. Mengapa DPR dan pemerintah sering sekali merevisi Undang-Undang MK? Betulkah poin-poin yang direvisi sangat mendesak untuk dilakukan saat ini? Atau ini justru kental dengan nuansa kepentingan politik? Untuk membahas topik ini, kami sudah mengundang mantan Hakim Konstitusi Marwarar Siahaan dan nanti juga akan bergabung pakar hukum tata negara Refli Harun. Selamat malam Pak Marwarar. Selamat malam. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di NTV Prime. Kita enjoy aja kan. Iya, terima kasih sudah hadir. Pak Marwarar, sebelum kita mulai perbincangan, kita akan sama-sama simak pernyataan dari Sufmi Dasko, Wakil Ketua DPR. Kalau saya lihat bahwa keputusan yang sudah diambil antara pemerintah dengan DPR tinggal dilanjutkan di paripurna. Nah, sehingga masa sidang yang masih panjang ini juga memungkinkan untuk komisi terkait juga kembali berkoordinasi dengan pemerintah. Nah, sehingga apakah di sekarang atau di masa sidang nanti kita tunggu aja hasilnya. Ya. Tapi kan ini pembahasannya dilakukan di masa reses gitu ya. Nah, apakah sudah izin dulu ke pimpinannya atau bagaimana itu maksudnya? Ya, seharusnya kalau ada pembahasan di masa reses harusnya sudah izin pimpinan. Dan itu saya sudah cek ada izin pimpinannya. Ya, langsung saja kita mulai perbincangan saya ke Pak Marwarar. Pak Marwarar, ini kan ada yang menjadi sesuatu yang mengganjal itu adalah dilakukan di masa reses, dilakukan secara tertutup, dan kemudian ini dihadiri juga oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Hadi Cahyanto dan juga Menhukam Yasona Lauli. Komentar Anda? Ya, saya kelihatannya mengomentarinya ini agak sulit ya. Pertama, dari sisi frekuensi yang diberikan terhadap revisi Undang-Undang MK ini sedemikian rupa sudah sangat panjang lah ya. Artinya kalau 4 kali itu sudah boleh dikatakan suatu hal yang sangat sangat katakanlah sudah tinggi itu. Yang kedua, kalau kita melakukan revisi, dan saya belum pernah melihat juga apakah ada suatu naskah akademik untuk melihat begitu pentingnya sebenarnya di dalam kerangka apa yang dikatakan check and balance Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu tiang daripada kontrol atau mekanisme check and balance dalam pemerintahan berdasarkan konstitusi. Maka menurut saya apa yang telah dilakukan di masa lalu hanya seperti bongkar pasang secara tidak mendasar betul, padahal sebenarnya masalah yang kita hadapi dalam konteks fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penyeimbang di dalam kekuasaan negara, terutama dalam sistem konstitusi kita yang disebutkan check and balance itu, maka sebenarnya penting sekali kedudukan MK itu dari sisi yang disebutkan independensi, imparsialitas, kemudian keluasan daripada tugas-tugas yang bisa diberikan kepada MK, konsolidasi kekuasaan kehakiman dengan Mahkamah Agung. Nah, itu menaruh suatu kepentingan yang besar sebenarnya dalam rangka ke depan. Padahal kita ketahui pemerintahan sekarang dan DPR sekarang kalau di dalam konteks sudah terpilih presiden dan terpilih anggota DPR, sebenarnya mereka itu sudah dikatakan kalau di masa demokrasi parlementer dulu sudah demisioner. Kemudian kalau di dalam sistem presidensil di tempat lain itu dikatakan menjadi bebek lumpuh, lame duck, ya kan? Ya. Jadi tidak harus terlalu bersemangat lagi mereka untuk melakukan hal-hal seperti ini. Jadi kalau menurut analisa Pak Marwarar, apa dong yang sedang dikerjakan pemerintah dan DPR di menit-menit terakhir ini sudah mau selesai, tapi kemudian malah mengetok palu untuk pembahasan tahap pertama sudah disetujui, tinggal kemudian di rapat paripurna dan tidak ada apa-apa lagi yang bisa dilakukan oleh publik. Iya, jadi itulah yang menjadi masalah besar dalam pikiran kita. Urgensinya seperti apa sih? Apakah ada yang marah ini sekarang ini? Saya kurang tahu. Kalau itu yang terjadi kan para negarawan tentu tidak
tidaklah pada tempatnya seperti itu. Tetapi seperti saya katakan tadi, bahwa memang dibutuhkan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi di dalam rangka satu ya, konsolidasi kekuasaan kehakiman itu antara KY, MA, dan MK itu, dan kemudian bagaimana meningkatkan independensi dan keberanian MK itu di dalam kerangka mencapai suatu penyeimbang dalam check and balance sehingga betul-betul tercapai kontrol yang ada. Tetapi yang ketiga lagi, bahwa dalam pengalaman kita, seperti juga pengalaman kemarin di dalam sidang MK masalah Pilpres, maka hukum acara MK itu harus diperbaharui, diperbaiki. Terutama sekali kalau kita katakan paradigma-paradigma di dalam suatu peradilan konstitusi yang melindungi kepentingan publik, kepentingan umum, jangan lagi berkutat pada kepentingan-kepentingan individual yang memiliki suatu paradigma hukum acara yang berbeda, di mana selalu dikatakan oleh mereka itu bahwa siapa yang mendalilkan itu membuktikan itu benar. Kalau dari sisi sebelum masuk ke MK, tetapi begitu masuk di MK, MK itu melihatnya dengan paradigma bahwa dia melindungi kepentingan konstitusional seluruh bangsa, maka pembuktian paradigmanya juga berbeda, di mana MK itu boleh menggeser beban bukti kepada siapa yang menguasai data. Dan inilah sebenarnya yang kita inginkan dipertimbangkan dengan baik, kemana kita mengadakan perubahan. Oke, menarik tadi Pak Marwarar mengatakan ini ada yang marah mungkin ya. Ini ada yang marah, kemudian sebagai akibat dari kemarahan muncullah revisi yang dikebut. Tapi setuju nggak Pak Marwarar kalau kemudian sebagian pihak menyebut ini seperti senyap, seperti dilakukan diam-diam, seperti dikebut dalam beberapa hari ini, kemudian tiba-tiba tanpa diketahui publik sudah masuk ke paripurna? Ya tentu saja kalau kita lihat karakter daripada pembentukan undang-undang, revisi dan lain sebagainya, karakter yang disebutkan di dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan itu adalah satu keterbukaan. Yang kedua partisipasi publik dan lain sebagainya, yang tampaknya ya kita pun beberapa kali mendapat pertanyaan seperti ini, ada revisi, kok kita nggak tahu. Tentu ada masalah keterbukaan kah, atau apa ada yang dikebut sehingga kita tidak mendapat informasi yang sesungguhnya itu menjadi tugas pembentuk undang-undang untuk bagaimana mensosialisasikan terlebih dahulu, sehingga semua masukan yang diharapkan untuk memperbaiki itu justru menjadi suatu perhatian dan diundang secara terbuka oleh pembentuk undang-undang. Okay. Tapi kalau sekarang terjadi, ya saya beberapa kali mendapat pertanyaan dan saya baru cek tadi dari staf di MK, memang ada tapi Pak diam-diam, dan saya ditunjukkan beberapa berita dari Kompas dan lain sebagainya yang justru juga menyebutkan demikian. Dan saya berharap bahwa ini terjadi, tidak ada ya maksud-maksud yang tidak yang tidak baik begitulah. Oke, ini kan sudah 3 kali direvisi, ini akan jadi revisi yang keempat, Pak Marwarar. Dan 3 kali revisi itu DPR bolak-balik otak-atik soal masa jabatan hakim konstitusi. Nah, menurut Bapak sendiri sebagai mantan hakim MK, seberapa penting sih sebenarnya masa kerja seorang hakim konstitusi itu seharusnya dibatasi dan diatur? Ya penting juga sih masa jabatan itu, tetapi yang kita usulkan dulu yaitu masa jabatan 5 tahun itu, tapi bisa diperpanjang 5 tahun lagi. Menurut kita ini ada dampaknya atau pengaruhnya terhadap independensi hakim dan imparsialitasnya. Kalau misalnya hakim itu menginginkan masa jabatan berikut, tetapi dia membutuhkan dukungan, di sini saya kira akan terbuka kemungkinan apa yang dikatakan suatu favoritisme. Tentu dia harapkan juga supaya dia bisa di DPR atau di lembaga pengusul diusulkan kembali. Dan inilah menjadi titik yang kita sebutkan kemungkinan terbukanya kompromi-kompromi yang bisa memperlemah independensi itu. Karena tentu saja DPR misalnya yang telah memberikan suatu favoritisme terhadap seorang hakim MK yang akan melanjutkan masa jabatan, tentu kalau misalnya dalam politik tentu ada apa yang dikatakan no freelance kan. Jadi kalau itu terjadi, itu tentu berdampak kepada independensi hakim, dan ketika putusan-putusannya kelak
yang menyangkut kepentingan pembuat undang-undang tidak bisa dielakkannya untuk mendapat titipan tertentu, maka dia tidak bisa berbuat lain karena bagaimanapun ya meskipun sedikit atau banyak itu favoritisme yang diberikan tentu ya dia harus membalas jasa kan. Harus dibayar Ini lagi ya. Yang kita sulit itu justru di dalam doktrin independensi itu seluruhnya sebenarnya pembentuk undang-undang harus membuka menghilangkan kemungkinan seperti ini secara seluas-luasnya dan tidak mungkin sebenarnya kalau independensi hakim itu ditegakkan akan merugikan siapapun kecuali dari sisi politik ya. Tetapi dari sudut hukum dan konstitusi justru itulah doktrin universal yang harus dipelihara oleh semua stakeholder. Kalau tidak maka tetap kita akan sampai kepada titik nanti di mana kepentingan kita untuk menuntut keadilan menjadi tidak bisa tercapai. Di satu sisi, satu waktu mungkin kita membutuhkan ketidakadilan itu diberikan, tetapi secara menyeluruh tentu itu bukan kepentingan nasional dan kepentingan bangsa. Oke, baik. Kita nanti akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime.